rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita perlu memang memiliki hati yang lembut ya. Hati lembut di sini maksudnya hati yang tulus, begitu ya. Tulus itu artinya hati yang lurus, saudara sekalian. Tidak ada sedikit pun niat jahat. Itu namanya hati yang tulus, saudara sekalian. Nah, hati yang seperti itulah yang Tuhan berkenan, saudara sekalian. Maka itu Bapak Ibu, mari kita berdoa, minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, dengan Roh Kudus itu kita dibantu untuk menjadi orang yang tulus hati. Haleluya, puji Tuhan. Kalau hati kita tulus, saudara, hati kita lurus, hati kita bersih, hati kita suci, otomatis perilaku kita juga bersih, baik, bagus, indah ya, dan berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, sumber perilaku kita itu adalah hati, saudara. Ya, maka itu hati ini mesti disucikan. Kalau sumbernya suci, maka apa yang dikerjakan juga adalah hal yang suci, hal yang benar. Ya, Bapak Ibu. Baik, saudara sekalian, selamat pagi dimanapun berada di saat ini. Syukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita dapat dipertemukan lagi dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021. Ya, kita akan lanjutkan lagi saudara-saudara pembahasan kita mengenai ketekunan. Ya, dan kita sudah sampai pada ketekunan yang ke-11 ya. Yaitu tekun dalam perlombaan rohani. Saudara-saudara siapkan Ibrani 12 ayat 1 ya. Dan sementara mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Maha Baik, berikanlah
firman-Mu kepada kami Tuhan, agar perjalanan hidup kami benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Urapilah hamba-Mu dan pakailah ya Tuhan untuk dapat memaparkan firman-Mu, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, dan juga Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu senantiasa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibrani 12 ayat 1. Begini firman Tuhan, saudara sekalian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kemarin kita sudah bahas. Banyak saksi itu apa? Saksi iman ya maksudnya. Tokoh-tokoh yang menjadi contoh buat kita dalam hal iman mereka yang luar biasa. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, inilah perlombaan rohani, saudara sekalian. Dalam mengikuti perlombaan rohani, mencapai sasaran, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, di sana ditulis, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Kenapa? Karena beban dan dosa itu begitu merintangi kita. Ya, saudara. Beban dan dosa itu begitu merintangi kita dalam kita berlomba mencapai tujuan. Penghalang-penghalang itu kalau tidak disingkirkan, kita tidak akan sampai pada sasaran, saudara-saudara. Jadi harus disingkirkan semua beban dan dosa. Dengan kalimat lain, saudara-saudara, dosa itu menjadi satu rintangan besar. Tambah dengan beban. Beban apa, saudara-saudara? Ya, beban akibat dari dosa itu. Jadi setiap dosa tuh pasti ada akibatnya. Dan akibatnya menjadi beban. Iya kan, saudara-saudara? Makanya jangan berbuat dosa, jangan berbuat jahat. Nanti saudara kita akan menanggung beban. Beban hidup. Hidup ini jadi hampa. Jadi kosong. Ya. Hidup ini merasa nggak ada artinya, nggak karu-karuan. Begitu saudara. Ya. Dan akibat dosa itu saudara menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, dosa itu menjadi pemisah antara kita dengan Allah, saudara-saudara. Nah, kalau kita dihalangi oleh beban dan dosa, saudara sekalian, dipastikan kita tidak bisa melanjutkan perlombaan rohani yang diwajibkan bagi kita. Nah, kalau kita tidak bisa melanjutkan perlombaan, itu artinya apa? Kita keluar dari perlombaan. Kita mengundurkan diri dari perlombaan. Nah, kalau mengundurkan diri, tidak akan sampai kepada tujuan. Nah, ada banyak saudara-saudara umat Tuhan tidak sampai pada tujuan karena dihalangi oleh beban dan dosa. Dan anehnya, saudara-saudara, beban dan dosa itu dibiarkan terus merintangi hidupnya. Ada banyak umat Tuhan, saudara, masih senang dosa, masih hobi berbuat dosa, masih doyan dosa, masih suka dosa. Sudah tahu dosa itu berbahaya dan akan menciptakan beban-beban hidup yang berat. Terus saja, saudara-saudara, tidak mau dilepas. Terus saja dipeluk tuh dosa. Saudara sekalian, kita harus rela mengeluarkan itu
dosa. Tinggalkan itu dosa, saudara-saudara. Memang dosa itu nikmat, Bapak Ibu ya. Kita harus mengakui dosa itu nikmat. Tapi nikmatnya bagi ini nih, bagi daging, bagi hawa nafsu. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita tuh memuaskan hawa nafsu. Nah, tapi begitu kita memuaskan hawa nafsu, saya ulangi ya, begitu kita memuaskan hawa nafsu, itu membuat menderita rohani kita, saudara-saudara. Itu pasti, saudara. Sekali lagi ya, begitu kita berbuat dosa, membuat nikmat ini daging, nikmat sekali. Tapi itu membuat menderita roh kita. Roh kita atau rohani kita akan sangat menderita kalau kita berbuat dosa. Coba saudara-saudara pernah mengalaminya? Jelas pernah. Karena semua kita pernah berbuat dosa, bukan? Ya. Coba saudara ingat, ketika kita berbuat dosa, aduh, ini hilang damai sejahtera, hilang sukacita, hilang kebahagiaan, hilang ketenangan batin. Ya. Itu namanya, saudara-saudara, dosa membuat menderita roh kita. Ya. Sekali lagi, dosa membuat senang daging, tapi membuat menderita roh kita. Dengar baik-baik itu, saudara-saudara. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan apa yang kudus, melakukan apa yang benar, itu menderita buat hawa nafsu, tapi membuat bahagia roh kita. Saudara mau pilih mana? Mau memuaskan daging atau memuaskan roh? Saudara sekalian, pilih mana? Kita harus memilih memuaskan roh, jangan memuaskan daging. Coba kita lihat ayat firman Tuhan dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 8, saudara. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Coba kita renungkan dulu kalimat ini ya, saudara-saudara. Barang siapa menabur dalam dagingnya. Menabur dalam daging itu artinya membesarkan daging. Memuaskan daging. Ya. Membebaskan daging mau berbuat apa saja. Itu namanya menabur dalam daging. Nah, banyak orang, saudara, termasuk orang Kristen, senang sekali menabur dalam daging. Jadi yang gede itu dagingnya. Yang gede dalam dirinya adalah hawa nafsunya. Makanya saudara jangan kaget kalau orang marah, tersinggung sedikit, marah, membabi buta, wah ngomongnya nggak karu-karuan. Perkataan kotor, perkataan-perkataan yang memaki-maki orang dengan kata-kata binatang, keluar semua. Itu dikarenakan orang tersebut besar dagingnya. Yang gede dagingnya, saudara. Yang gede itu hawa nafsunya. Seperti itu. Orang yang melakukan korupsi, pejabat-pejabat di negara kita ini, saudara-saudara, ada yang korupsi mencapai miliaran, bahkan puluhan miliar. Itu dikarenakan di dalam dirinya yang gede adalah dagingnya. Yang besar adalah hawa nafsunya. Jadi sangat bernafsu untuk mendapatkan uang, sekalipun uang itu tidak halal. Nah, ini dagingnya, saudara. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita mendapatkan uang dari hasil yang tidak halal. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan tidak berkenan. Saudara-saudara. Kenapa orang berzina? Ya. Kenapa tempat-tempat pelacuran itu seringkali banyak dikunjungi orang? Nah, orang-orang itu yang besar di dalam dirinya adalah dagingnya nih, hawa nafsunya, saudara. Kenapa, saudara? Banyak orang curang dalam bisnis, menghalalkan segala cara untuk mendapat uang. Karena yang gede dalam dirinya adalah nih dagingnya, saudara. Dagingnya yang digedein, yang diperbesar, hawa nafsunya yang dibesarkan. Nah, makanya hidupnya senang dalam dosa, saudara-saudara. Ya. Nah, kita mengatakan, saudara,
Siapa menabur dalam daging, siapa yang membesarkan daging, siapa yang membesarkan hawa nafsu, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Masuk neraka artinya, saudara-saudara. Makanya Bapak Ibu jangan daging yang digedein. Jangan. Kalau daging yang digedein, dosa yang yang diperbuat, ya. Memuaskan hawa nafsu, maka saudara-saudara kita akan binasa selama-lamanya. Masuk dalam neraka. Ya, saudara sekalian. Dan itu akan membuat roh menderita. Jadi belum masuk neraka nih, masih di dunia. Rohnya sudah menderita. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Tidak ada ketenangan batin. Jadi saudara jangan pikir ya orang berbuat dosa bakal bahagia. Gak mungkin. Mana ada orang bisa berbahagia dengan cara melakukan dosa. Gak mungkin. Kalau saudara-saudara kita bisa berbahagia dengan melakukan dosa, ayo kita berdosa terus. Ayo kita berdosa terus. Ayo kita berdosa terus. Supaya bahagia. Tapi tidak mungkin. Kalau orang bisa berbahagia dengan melakukan dosa, berarti firman Tuhan itu salah. Firman Tuhan itu keliru. Tuhan itu bohong. Ya. Allah itu omong kosong. Tapi mana bisa saudara? Allah kita omong kosong. Nggak bisa. Firman-Nya benar, bahkan maha benar. Ya. Orang yang hidupnya di dalam dosa, orang yang membesarkan daging, membesarkan hawa nafsu, tak akan pernah bahagia. Tak akan pernah bisa orang berbahagia dengan melakukan dosa. Itu pasti, saudara-saudara. Ya. Dengar itu baik-baik. Dan kalau saudara-saudara hidup di dalam dosa, hidup di dalam membesarkan daging, saudara-saudara tak akan bisa melanjutkan perlombaan rohani. Tak akan bisa sampai kepada tujuan, yaitu kemuliaan Tuhan. Ya, kekudusan. Tak akan sampai kepada tujuan akhir bertemu Tuhan. Tak akan mungkin, saudara sekalian. Tapi sebaliknya, lihat di sana. Barang siapa menabur dalam roh. Ayo saudara kembali kepada Galatia 6 ayat 8. Barang siapa menabur dalam roh. R-nya huruf besar. Berarti Roh Kudus. Jadi yang dibesarkan adalah Roh Kudusnya dalam dirinya. Ya. Siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Siapa yang membesarkan Roh Kudus di dalam dirinya? Siapa yang memberi keleluasan kepada Roh Kudus untuk menguasai hidupnya, saudara-saudara? Jadi yang besar itu bukan daging, tapi Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membuat rohani kita jadi hidup. Roh Kudus itu akan membuat hidup kita jadi kudus. Sehingga saudara-saudara, roh kita akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Roh kita akan mengalami Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Dan roh kita akan penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Wah, saudara-saudara. Dan sukacita serta kebahagiaan ini dunia tidak dapat berikan kepada kita. Hanya Yesus yang bisa memberikannya. Dan itu hanya terjadi bagi orang yang membesarkan roh. Hanya terjadi bagi orang yang membiarkan Roh Kudus berkuasa dalam dirinya. Hanya terjadi bagi orang yang minta Roh Kudus memenuhkan dirinya. Maka itu saudara minta Roh Kudus menguasai kita. Supaya bukan daging yang besar, tapi Roh Kudus yang besar. Yang dipertanyaan dalam hidup kita ini, saat ini saudara-saudara, yang besar yang mana? Daging, hawa nafsu, atau Roh Kudus? Ayo saudara-saudara. Bagaimana Bapak Ibu? Mana yang besar? Mana yang paling berkuasa dalam hidup ini? Daging apa Roh Kudus? Nah, banyak orang saudara-saudara yang berkuasa dalam dirinya adalah daging, hawa nafsu. Makanya hidupnya tidak berbahagia. Rohnya menderita. Ya, saudara-saudara. Tapi sebaliknya kalau orang membiarkan Roh Kudus
jadi besar dalam dirinya, hidupnya dikuasai Roh Kudus. Wah, saudara, pasti hidupnya berbahagia, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Buat daging menderita kalau Roh Kudus menguasai kita. Buat daging, aduh, ini menjadi satu satu hal yang tidak enak. Daging ini, saudara, sekali lagi menderita. Karena keinginan daging tidak diturut. Ada kesempatan untuk korupsi. Orang nggak tahu. Dan kalau umpamanya kita korupsi, pasti loloslah. Pasti lolos dari pengawasan orang. Lolos dari pengawasan atasan. Jadi nantinya kita bebas menggunakan uang hasil korupsi itu. Itu kan peluang besar, saudara. Enak buat daging, tapi kita tidak melakukan keinginan daging itu. Daging jadi menderita. Kesempatan emas, dapat duit banyak, kok tidak diambil? Itu menderita, saudara, buat daging. Nggak usah kerja berat, dapat duit banyak. Aduh, kok nggak diambil sih? Itu menderita buat daging. Tapi buat roh, penuh dengan sukacita. Karena roh kita dikuasai oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, saudara sekalian. Itu yang Tuhan mau. Nah, ingat saudara, kita sedang ada dalam perlombaan rohani. Maka itu Roh Kuduslah yang harus menguasai hidup kita. Supaya kita dapat mencapai sasaran. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mencapai sasaran. Tak mungkin kita sampai finish. Lihat, ada banyak umat Tuhan tengah jalan mundur, tengah jalan tak kuat melanjutkan perlombaan rohani. Tergoda oleh 3 hal. 1, iblis, 2, dunia, yang ketiga daging. Ini 3 musuh besar kita, saudara. Iblis, dunia, daging. Nah, orang Kristen yang ngikutin maunya iblis nggak bisa melanjutkan perlombaan rohani. Orang Kristen yang keduniawian nggak bisa melanjutkan pertandingan rohani. Dan orang Kristen yang dipenuhi dengan hawa nafsu daging tidak bisa melanjutkan pertandingan rohani. Sebab ketika mereka hidup di dalam dosa, itu artinya mereka berhenti. Berhenti dalam perlombaan. Sementara orang lari, kita berhenti. Nah, jadi ketahuilah saudara, kalau saudara melakukan dosa, saudara berhenti, stuck. Bahkan bisa cenderung mundur. Orang lain sudah kemana, kita malah berhenti, bahkan mundur, saudara-saudara. Orang lain sudah dipakai Tuhan luar biasa, lah kita belum apa-apa. Orang lain sudah siap menyambut kedatangan Tuhan, lah kita masih hidup dalam dosa. Celaka kita, saudara. Makanya saudara-saudara, kita harus berhati-hati dalam hidup ini dan menyadari perlombaan rohani sedang berlangsung. Jadi jangan berhenti, maju terus dalam Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Minta Roh Kudus kuatkan kita untuk kita sampai kepada sasaran yang Tuhan inginkan, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, tekunlah dalam perlombaan rohani yang diwajibkan bagi kamu. Saudara-saudara ingat, perlombaan rohani itu wajib loh bagi kita. Mau tidak mau, kita harus mengikutinya. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita berlomba. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah berhenti, apalagi yang mundur, maju lagi. Ini perlombaan masih bisa kita lakukan. Masih bisa kita ikuti. Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bangkit, bahkan berlari lagi, mencapai sasaran, mencapai tujuan. Puji nama Tuhan. Dan saudara-saudara yang sudah berjalan, bahkan berlari dalam perlombaan rohani ini, jangan pernah berhenti, apalagi mundur. Jangan. Memang ada pengaruh-pengaruh. Iblis bekerja berat supaya kita tidak lanjut dalam perlombaan rohani ini.
tapi maju terus. Ya, saudara-saudara, ada 3 musuh besar yang bisa menggagalkan perlombaan rohani ini bagi kita. Tadi saya sudah sebutkan iblis, dunia, daging. Jangan terpengaruh dengan 3 hal ini. Biar mata kita tertuju kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita yang penuh dengan kasih. Haleluya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini renungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang datang bagi kami. Kuatkan kami, mampukan kami untuk kami melanjutkan pertandingan rohani ini yang sekarang ini masih berlangsung. Roh Kudus mampukan kami untuk kami tidak membesarkan daging, tapi membesarkan roh. Biarkan Roh Kudus berkuasa dalam hidup ini, agar kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami bisa sampai kepada sasaran, kepada tujuan, yaitu sekali kelak kami bertemu dengan Yesus, kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua saudara-saudara yang sudah mengikuti renungan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka. Baik rumah tangganya, baik bisnisnya, pekerjaannya, baik kesehatannya, terlebih Tuhan, kerohanian mereka makin meningkat. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi Roh Kudus bicara terus di hati kami. Ingatkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Itulah saudara-saudara renungan kita di pagi hari ini. Hari Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021. Selamat menjalankan tugas, selamat bekerja, ya. Sukses untuk semua saudara, Tuhan memberkati, dan kita jumpa lagi pukul 22 nanti malam dalam renungan malam. Jangan lupa, kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.